Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Lalu seperti apa Ikatan Dokter Indonesia menjelaskan bahaya penyebaran COVID-19 lewat keluarga dan bagaimana kiat mencegah transmisinya agar kita semua terlindungi. Sudah bergabung dari luar studio juru bicara COVID-19, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Erlina Burhan. Dr. Erlina, selamat sore. Selamat sore, Afi. Iya, Dr. Erlina, ini ada klaster keluarga yang menjadi sorotan Presiden Jokowi. Bagaimana Anda menjelaskan kenapa kemudian selain klaster kantor perkantoran, ternyata klaster keluarga juga banyak terjadi di masyarakat? Ya, hanya satu kata untuk itu bahwa transmisi penyakit ini sekarang semakin tidak terkendali. Ya, jadi sekarang kita tidak lagi mengatakan, oh, virus ini bisa menular di kalangan perkantoran, di tempat-tempat umum. Tapi kan orang berpindah terus. Dan virus ini nggak bisa jalan-jalan dia. Yang membawanya pasti orang. Nah, jadi semakin banyak orang mobilisasi, itu virus akan dibawa kemana-mana, termasuk ke rumah. Dan di rumah juga kemudian kan banyak yang tidak menjaga jarak, kemudian tidak memakai masker juga kan, karena biasa merasa, kita kan keluarga, kita dekat. Kita tahu untuk apa pakai masker. Padahal kita tahu sekarang bahwa kasus terus meningkat. Terus di atas 3.000 nih kenaikannya. Ini kami tenaga kesehatan sudah khawatir nih. Deg-degan. Prihatin banget ini. Karena apa? Karena semakin banyak kasus, semakin banyak yang tertular, sebagian perlu perawatan rumah sakit. Ini akan membuat petugas kesehatan, tenaga medis akan menjadi kelelahan. Dan kelelahan itu juga akhirnya jadi korban juga. Bu Erlina, banyak yang kita dengar bahwa angkanya bertambah atau angkanya tentu meningkat karena proses tesnya juga bertambah masif seperti itu. Bagaimana Anda lihat dari behavior atau perilaku masyarakat saat ini? Masih was-waskah atau mereka sudah mulai cuek atau longgar? Ya, jadi kasus semakin bertambah, memang salah satu faktornya adalah bahwa kapasitas laboratorium kita cukup meningkat sehingga banyak orang-orang yang diperiksa dan terdeteksi. Tapi yang menjadi persoalan adalah bahwa positivity rate-nya juga tinggi. Artinya apa? Artinya penularan terus berjalan, terus berlangsung. Dan ini suatu sinyal yang kurang baik. Ini nanti suatu ketika kita akan kewalahan ini. Kita udah nggak sanggup kalau begini terus-terusan. Harus ada upaya yang serius dari semua pihak, dari pemerintah, dari masyarakat, dari media massa. Semua kita harus bergerak ini menghentikan penularan yang sudah tidak terkendali. Ibu Erlina, kita tahu di keluarga ada anak kecil atau mungkin bahkan juga ada orang tua atau lansia. Bisa Anda jelaskan lebih jauh bahaya transmisi atau klaster dalam keluarga ini lebih jauhnya seperti apa? Iya, jadi memang kan keluarga kalau di dalam rumah itu berinteraksi dekat ya, erat ya, saling menyentuh dan segala macam. Dan kita perlu tahu ada masalah imunitas juga yang perlu kita perhatikan. Dan kelompok yang punya imun yang rendah itu adalah orang tua dan anak-anak. Nah, jadi ini adalah kelompok rentan yang sangat rentan untuk tertular dan kemudian menjadi sakit. Apalagi kalau orang tua dengan komorbid biasanya akan menjadi parah. Kalau anak-anak walaupun tidak parah, tetapi anak-anak kemudian akan menjadi sumber penularan juga buat orang dewasa. Jadi jangan salah mengerti mengatakan bahwa anak-anak tidak menjadi sumber penularan. Justru mereka juga bisa menjadi sumber penularan tanpa kita menyadari. Baik, Ibu Erlina, kita harus jeda. Kita akan lanjutkan pembahasan ini. Lalu apa saran dari IDI untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam keluarga dan apa yang harus dilakukan jika ada anggota keluarganya yang ternyata positif COVID-19? Tetaplah bersama kami. Ibu Erlina, kita lanjutkan dialog kita. Ini ada 5 kota yang memiliki jumlah klaster keluarga terbanyak. Di antaranya Bekasi, Bogor, Yogyakarta, Semarang, dan Malang. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika ada anggota keluarganya yang positif COVID-19? Cukuplah, apakah cukup hanya dengan isolasi mandiri? Ya, mesti dilihat dulu tingkat severity atau keparahan penyakitnya. Kalau tidak bergejala kan OTG. Memang OTG ini bisa diisolasi mandiri di rumah,
Tetapi bila tidak memungkinkan jangan di rumah, nanti malah menularkan kepada yang lain. Karena OTG ini berpotensi juga untuk menular. Ya, jadi kalau memang tidak memungkinkan di rumah, maka dikarantina di fasilitas pemerintah. Itu kalau OTG. Kalau yang ringan juga demikian perlakuannya. Nah, kalau yang sedang dan berat harus segera ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda. Banyak orang menunda-nunda karena merasa belum sesak, padahal sudah ada gejala. Nah, ini kan kita mengenal sekarang happy hypoxia. Ini salah satu adalah gejalanya, bergejala tapi merasa tidak sesak di rumah saja. Padahal oksigennya sudah turun, nanti tiba-tiba kesadaran menurun, bahkan kemudian meninggal. Jadi hati-hatilah untuk menghadapi ini. Kalau menurut saya begitu terkonfirmasi positif, segeralah meminta pendapat dari fasilitas kesehatan, apakah isolasi atau dirawat. Ya. Tapi intinya sebenarnya, ya Silakan, intinya Ibu, sebenarnya, bisa teruskan. ya saya ingin menyampaikan bahwa mestinya pemerintah itu membuat, ini kan yang Anda sampaikan tadi kota-kota besar, kita nggak tahu kota yang lain. Mestinya pemerintah itu membuat pemerataan untuk kemampuan memeriksa PCR supaya lebih banyak lagi orang yang diperiksa sehingga kita bisa menangkap atau menemukan kasus-kasus yang dini atau yang lebih awal atau bahkan orang-orang yang tanpa gejala tetapi positif dengan tujuan supaya segera ditindaklanjuti apakah isolasi atau dirawat. Kita Yang ada tahu sekarang bahwa banyaknya protokol kesehatan, imbauannya, sarannya untuk kemudian menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu terus disampaikan sampai hari ini. Tapi apakah ada saran lain untuk mencegah penyebaran COVID-19 terutama di keluarga? Iya, 3M itu kan sudah sejak lama dikampanyekan. Tapi masalahnya sekarang masyarakat kita itu banyak yang abai. Coba kita lihat kalau kita jalan-jalan keluar, itu orang seperti biasa, di keramaian, tidak melakukan protokol kesehatan. Ini berbahaya. Dan sekarang juga harus tahu kenapa masyarakat kita seperti itu. Apakah edukasi yang kita berikan ini tidak menyentuh mereka? Mereka tidak sampai mengerti, hanya merasa diperintahkan untuk melakukan protokol kesehatan. Itu barangkali yang juga mesti diketahui. Karena berbeda rasanya perilaku seseorang karena terpaksa atau merasa itu kebutuhan. Saya kira 3M ini harus menjadi kebutuhan bagi masyarakat supaya mencegah penularan sehingga tidak ada lagi klaster di rumah tangga. Itu dari masyarakatnya sendiri tetap harus menjalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Tapi adakah saran untuk pemerintah untuk menekan jumlah kasus lewat klaster keluarga ini, Bu Erlina? Ya, saran saya adalah lebih meningkatkan lagi kapasitas untuk pemeriksaan dan ini dilakukan bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi mestinya ini merata di seluruh Indonesia. Saat ini kan tidak merata ini pemeriksaan, itu satu hal. Ya, yang kedua adalah juga bahwa pengawasan kepada masyarakat ini belum begitu tegas karena masih banyak orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, dibiarkan begitu saja. Walaupun ada impres dari Pak Presiden mengatakan bahwa Pemda diminta melakukan sanksi segala macam, tapi kita belum melihat hasilnya bagaimana. Karena ya kasus terus naik. Ini merupakan tanda bahwa kita tidak berhasil melakukan pencegahan. Padahal pencegahan itu penting. Pencegahan yang paling baik adalah vaksin. Tapi kan itu kita belum bisa saat ini. Kita masih menunggu hasil uji coba. Nah, karena vaksin belum bisa, yang paling baik adalah protokol kesehatan itu tadi 3M. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Bu Erlina, kita tahu bahwa di masa pandemi ini juga ada kesulitan dari sisi dampak ke sisi ekonomi. Mungkin saja ada orang yang abai atau cuek karena atas alasan ekonomi mereka tidak bisa bertahan hanya berada di dalam rumah. Apa tanggapan dan saran Anda? Dalam masa pandemi ini, prioritas utama harus kesehatan. Kalau prioritasnya kesehatan dan pandemi ini teratasi, maka ekonomi kemudian akan bisa berjalan menyusul. Tapi kalau ekonomi yang diutamakan, kesehatan tidak, sama juga nggak akan bisa. Ekonomi juga tidak akan menggeliat kalau kesehatan seperti saat ini. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat diskusi kita. Pengurus Besar IDI Erlina Burhan. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News.
Lalu seperti apa Ikatan Dokter Indonesia